Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya. Baiklah, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul peran kepemimpinan dalam manajemen. Yang pertama yaitu pengertian pemimpin, kepemimpinan, dan manajemen. Definisi pemimpin menurut para ahli. Menurut Ahmad Rusli, pemimpin adalah individu manusia yang diamanahkan memimpin subordinat atau pengikutnya ke arah pencapaian tujuan yang ditetapkan. Sedangkan menurut Mita Toha, pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan pemimpin, artinya memiliki kemampuan yang mempengaruhi orang lain atau sekelompok tanpa memindahkan bentuk alasnya. Menurut Dr. Pio Astrid S. Susanto, pemimpin adalah orang yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap kelompok. Sedangkan menurut Ensiklopedia Administrasi, pemimpin atau leader adalah orang yang melakukan kegiatan atau proses mempengaruhi orang lain dalam situasi tertentu melalui proses komunikasi yang diarahkan guna mencapai tujuan. Sedangkan kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi kegiatan pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Para ahli lain berpendapat bahwa kepemimpinan adalah sebagai seni untuk mengatur individu dan masyarakat serta memotivasi semangat mereka untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Hikmat, kepemimpinan adalah proses pelaksanaan tugas dan kewajiban individu. Berikut unsur yang mendasari. Yang pertama, kemampuan mempengaruhi orang lain, kelompok atau bawahan. Yang kedua, yaitu kemampuan mengarahkan atau memotivasi tingkah laku orang lain atau kelompok. Yang ketiga, yaitu kemampuan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu sifat dasar kepemimpinan. Kecakapan memahami individual artinya mengetahui bahwa setiap manusia mempunyai daya motivasi yang berbeda pada bagian saat dan keadaan yang berlainan. Kemampuan untuk menggugah semangat dan memberi inspirasi. Kemampuan untuk melakukan tindakan dalam suatu cara yang dapat mengembangkan suasana atau iklim yang mampu memenuhi sekaligus menimbulkan dan mengendalikan motivasi. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan agri yang berarti melakukan. Kata-kata digabungkan menjadi manajer yang artinya menangani. Manajer diterjemahkan ke bahasa Inggris to manage kata kerja, manage kata benda, dan manajer untuk orang yang melakukannya. Manajemen diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi manajemen pengelolaan. Sedangkan manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen dalam arti sempit adalah manajemen sekolah atau madrasah yang meliputi perencanaan program sekolah atau madrasah, pelaksanaan program sekolah atau madrasah, kepemimpinan kepala sekolah atau madrasah, dan pengawasan atau evaluasi, serta sistem informasi sekolah atau madrasah. Dari beberapa definisi di atas yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Selanjutnya yaitu tentang teori kepemimpinan. Kepada Roy Poso dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya Roy Poso, NIM 193291187 akan membahas tentang teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ada banyak sekali, di antaranya teori bertingkat. Teori multilevel atau bertingkat mempunyai kedudukan variabel yang berbeda. Misalnya variabel independen dan dependent berbeda-beda pada level budaya organisasi, ketergantungan dan kendala eksternal. Selanjutnya, teori dengan pengaruh kekuasaan. Teori yang dikemukakan oleh French dan Raven pada tahun 1959 ini menyatakan bahwa kepemimpinan bersumber pada kekuasaan dalam satu kelompok atau organisasi. Dengan perkataan lain, orang atau orang-orang yang memiliki akses terhadap sumber kekuasaan dalam suatu kelompok atau organisasi tertentu akan mengendalikan atau memimpin kelompok atau organisasi itu. Adapun sumber kekuasaan itu sendiri ada 3 macam, yaitu kedudukan, kepribadian, dan politik. Teori kepemimpinan. Yang pertama, teori bakat. Teori bakat dinamakan juga teori sifat. Teori karismatik atau teori transformasi. Inti dari teori ini adalah bahwa kepemimpinan terjadi karena sifat-sifat atau bakat yang khas yang terdapat dalam diri pemimpin yang dapat diwujudkan dalam perilaku kepemimpinan. Teori perilaku. Teori perilaku memusatkan perhatian pada perilaku pemimpin dalam kaitannya dengan struktur dan organisasi kelompok. Oleh karena itu, teori perilaku ini lebih sesuai untuk kepemimpinan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan karena peran pemimpin digariskan dengan jelas. Teori situasional. Teori situasional berhentikan hubungan antara perilaku pemimpin dan situasi lingkungan pemimpin itu. Yang pertama, perilaku pemimpin yang merupakan hasil atau akibat dari situasi. Yang kedua, perilaku pemimpin merupakan penentu atau penyebab situasi. Tingkatan pemimpin dan kepemimpinan. Pimpinan, top management, yang juga sering disebut dengan istilah administrative management, middle management, lower management, supervisory management, gang leader, mandur atau operational management. Kepemimpinan, pemimpin yang dicintai, pemimpin yang dipercaya, pembimbing, pemimpin yang berkepribadian, pemimpin abadi. Keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki pemimpin. Yang pertama, keterampilan presentasi. Yang kedua, keterampilan membangun tim yang kuat. Selanjutnya, keterampilan negosiasi. Dan selanjutnya, keterampilan bersikap baik, keterampilan memotivasi, dan yang terakhir, keterampilan mengorganisasi. Tipe-tipe kepemimpinan dan kepemimpinan yang efektif. Tipe otoriter disebut juga kepemimpinan authoritarian. Dalam kepemimpinan ini, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompoknya. Baginya, memimpin adalah menggerakkan dan memaksa kelompok. Dalam bahasa Perancis, biarkan mereka sendiri. Dalam tipe pemimpin ini sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia memberikan bahwa bawahannya berbuat sekehendaknya. Pemimpin akan menggunakan sedikit kekuasaannya untuk melakukan tugas mereka. Dengan demikian, sebagian besar keputusan diambil oleh anak buahnya. Pemimpin semacam ini sangat tergantung pada bawahannya. Dalam membuat tujuan itu, mereka menganggap peran mereka sebagai pembantu usaha anak buahnya dengan cara memberikan informasi dan menciptakan lingkungan yang baik. Tipe demokratis. Pemimpin ikut berbaur
di tengah anggota kelompoknya. Hubungan pemimpin dengan anggota bukan sebagai majikan dengan bawahannya, tetapi lebih seperti kakak dengan saudara-saudaranya. Nah, dalam tindakan dan usaha-usahanya ia selalu berpangkal kepada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan kelompoknya. Tipe karismatik. Seorang pemimpin yang karismatik memiliki karakteristik yang khas, yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar, dan para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tertentu itu dikagumi. Pengikutnya tidak mempersoalkan nilai yang dianut, sikap dan perilaku serta yang gaya dari pemimpin. Nah, mungkin sampai di situ yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Romi Ulawal dengan NIM 1932-6043 akan melanjutkan materi mengenai pembagian tugas dalam organisasi. Pembagian tugas dalam organisasi disebut dengan proses departementasi. Nah, langkah-langkah proses departementasi ini, yang pertama itu menetapkan tujuan, di mana setelah tujuan ditetapkan kemudian disimpulkan. Yang kedua yaitu menetapkan setiap kegiatan untuk melaksanakan tujuan perlu dijabarkan dalam tugas kelompok atau tugas pokok fungsi yang diikuti dengan kegiatan. Yang ketiga menyusun daftar kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah itu diefektifkan. Yang keempat yaitu membuat kelompok-kelompok kegiatan dengan landasan tujuan yang sama. Yang kelima yaitu melimpahkan wewenang setelah melalui berbagai macam dan batas wewenang yang telah ditentukan atasan. Yang keenam yaitu menetapkan tantangan pengawasan dengan pertimbangan objektif dan subjektif. Materi selanjutnya yaitu pendeklasian wewenang. Pengertian pendeklasian wewenang, pemberian wewenang kepada orang-orang yang dituju oleh pemegang wewenang. Pendeklasian ialah proses terorganisir dalam kerangka hidup organisasi atau keorganisasian untuk secara langsung melibatkan sebanyak mungkin orang dan pribadi dalam pembuatan keputusan, pengarahan, serta pengerjaan kerja yang berkaitan dengan pemastian tugas. Kemudian, pendeklasian merupakan tindakan mempercayakan tugas atau yang pasti atau sudah jelas, kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban kepada bawahan atas secara individu dalam setiap posisi tugas. Kemudian unsur-unsur pendeklasian wewenang. Berkaitan dengan pendeklasian terdapat 3 unsur, yaitu tugas, kekuasaan, dan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut. Yang pertama, tugas. Tugas adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang dalam suatu jabatan tertentu. Yang kedua itu kekuasaan. Kekuasaan adalah hak atau wewenang untuk memutuskan segala sesuatu keputusan yang berhubungan dengan fungsinya tersebut. Yang ketiga itu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah memberikan laporan bagaimana seseorang melaksanakan tugas dan bagaimana dia memaknai wewenang yang diberikan kepadanya. Kemudian asas-asas dalam pendeklasian wewenang. Dalam pendeklasian wewenang terdapat 7 asas, yaitu yang pertama itu asas kepercayaan. Yang kedua asas delegasi atas hasil yang diharapkan. Yang ketiga itu asas penentuan fungsi dan kejelasan tugas. Yang keempat asas rantai berkala. Yang kelima asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketujuh asas pembagian kerja.
Yang ketujuh itu asas kemutlakan tanggung jawab, bahkan setiap delegat yang menerima wewenang mutlak harus bertanggung jawab kepada delegatornya mengenai wewenang yang dilakukan. Pendelegasian di sini yang dimaksud adalah pembagian wewenang dan kekuasaan kepada orang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Bahwa pendelegasian ini juga hendaknya dilakukan secara terperinci dan jelas untuk menghindari arena pilihan yang dapat mengundang diskresi yang tidak terukur yang pada akhirnya menghasilkan tumpang tindih aturan. Dan para pengambilan kebijakan dan perancang peraturan ketika merumuskan produk legislasi dan regulasi hendaknya memperbaiki perwajahan hukum itu sendiri. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum dan tools untuk meraih tujuan kehidupan bernegara yang lebih baik. Di samping itu, reformasi hukum dan penegakan praktek hukum tidak akan berubah tatkala normatifnya tidak dibenahi dengan baik. Hal ini kewenangan yang dimiliki saat ini hanya sebatas kewenangan administratif, itu pun yang cakupannya yang minimalis. Mungkin sekian materi dari saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.